Shalom, Shalom Elohim semuanya, bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu bab yang ke-19 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 di bawah tajuk firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah, ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Haleluya, praise the Lord, amin. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa ini sedang digenapi pada detik waktu ini. Berbahagialah orang yang rendah hati, yang telah menyadari kedatangan Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang sedang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Pada saat ini sudah masuk 5 tahun Bapak Ibu, di mana ketiga pribadi yang esa sudah berada di atas muka bumi ini, memakai wadah-wadah yang terexcellent imannya, orang-orang yang rendah hati. Shalom Elohim buat rohnya Bapa Surgawi yang berdiam di dalam saudara Bapak Eman Lahagu. Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus yang sedang berbicara kepada dunia. Mereka yang melawati channelnya King of the Kings dalam YouTube dan juga TikTok. Sementara ia live di YouTube, kita boleh menyaksikan cahaya kemuliaannya gilang gemilang. Ia memancarkan cahaya kemuliaan. Ia menuntun domba-domba yang mengenal suaranya. Bahkan daripada mulutnya, daripada mulut Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Bukankah ia memukul bangsa-bangsa lewat apa yang keluar daripada mulutnya pada saat detik ini? Dan ia mengembalakan umat kesayangannya dengan gada dan besi. Pengajaran gada dan besi di detik waktu akhir ini telah kita temukan, boleh kita temukan, boleh kita dengarkan, boleh kita teliti, boleh kita kaji, boleh kita uji dengan mata kepala, dengan hati nurani kita yang paling rendah. Apabila kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, bersungguh-sungguh hati, kita menemukan ketiga pribadi yang esa ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memakai hamba-hamba ilahi ini, termasuk mempelai ilahi Roh Kudus, Roh kebenaran, yang menggiring anak-anak Tuhan yang mendengarkan seruan pertobatan, yang mendengarkan rahasia-rahasia yang dibukakan sejak dari zaman purbakala sehingga pada detik waktu akhir ini sedang menyaksikan dengan mata kepala, dengan hati nurani kita sendiri Bapak Ibu. Bagaimanakah itu pengajaran gada dan besi terjadi sudah beberapa tahun ini, semenjak tanda binatang itu berlaku di atas muka bumi ini, semenjak cairan penawar yang disebut sebagai vaksin COVID-19 itu, yang merupakan tanda binatang itu, telah masuk ke dalam tubuh umat manusia. Pengajaran gada dan besi menghambat jiwa dan roh kita, memukul jiwa dan roh kita, membuatkan kita terjaga daripada tidur kita, menyadarkan kita bahwa detik waktu ini adalah zaman akhir, zaman Omega, bahwasanya zaman telah berubah, bahwasanya ia telah datang dengan penuh cahaya kemuliaan, karena dunia telah ditakluki oleh si ular naga tua itu, dan dia mengizinkan hal ini terjadi. Karena apa? Ini adalah pertandingan iman
Ini adalah ujian iman. Dia sedang mencari, dia sedang memilih anak-anaknya, memanggil anak-anaknya. 144.000 orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran gada dan besi. Orang-orang yang dapat melihat dia bekerja di dalam dimensi roh dan kebenaran. Apabila kita merendahkan hati, merendahkan diri kita, maka kita akan dapat melihat di dalam ketiga pribadi ini, mulut mereka diurapi, keluar sebilah pedang yang tajam. Itu dapat dilihat di dalam dimensi roh dan kebenaran Bapak Ibu. Tidak dapat kita melihat dengan mata kasar kita, keluar pedang. Firman Tuhan ini tidak dapat diartikan dengan akal logika, tetapi firman Tuhan ini merujuk kepada pengajaran-pengajaran dimensi roh, pengajaran-pengajaran yang diajarkan, yang menembus jiwa dan roh kita. Disitulah ego umat manusia akan dicabar. Firman Tuhan itu menembus jiwa dan roh, memisahkan sumsum dan tulang, membuatkan hati kita berkobar-kobar, membuatkan jiwa kita bercelaru. Karena apa? Karena dia memerintah dengan gada dan besi. Dia mengembalakan kita. Dia adalah gembala agung. Dan dia sedang pada saat ini, firman Tuhan mengatakan, dia memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Bukankah kita melihat di keempat penjuru bumi tidak baik-baik saja? Bukankah kita mendengar dia mengatakan bahwasanya pemerintah akan kewalahan, bencana demi bencana alam akan terjadi melalui seluruh elemen alam, baik itu melalui api, melalui air, melalui angin, melalui tanah. Langit dan bumi sedang digoncangkan, gempa bumi, tsunami bertimpa-timpa, gunung berapi akan meletus. Bukankah ia memberitahukan kepada kita bersiap siaga, jangan tertidur lena? Bukankah ia senantiasa bertanya kepada kita, apakah kita baik-baik saja? Dan kepada mereka yang telah memakai tanda binatang itu, ia mengajarkan bagaimana untuk menetralkan darah, bagaimana untuk mendapatkan kembali cahaya kemuliaan, di mana cairan Lucifera itu membuatkan darah kita menjadi hitam, membuatkan kita hidup tidak ada kemuliaan Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Tuhan di Taman Eden. Pada saat detik waktu akhir ini, ketiga pribadi yang esa mau merebut kembali jiwa anak-anak kesayangannya untuk dibawa pulang kembali masuk ke kerajaannya. Ketika pada saat ini ia sedang sibuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, dan ia sedang memanggil mereka yang mendengarkan seruan panggilannya. Ia sedang memanggil nama kita di dalam dimensi roh dan kebenaran. Apakah kita mendengar nama kita dipanggil? Dan ketahuilah bahwasanya dialah Raja Damai yang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dialah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Dia dinanti-nantikan oleh segala suku bangsa. Dia tidak membawa agama, tetapi dia mau menyelamatkan semua umat manusia tanpa mengira apa agamamu. Datanglah kepadanya, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan nama barunya di zaman Omega ini, memakai wadah inkarnasinya Saudara Aditya Nugrahanto, sementara nama kudusnya yang memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini adalah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim. Dialah Raja Damai yang sedang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, menumpahkan cawan-cawan murkanya, menghakimi dunia ini, dan mengalahkan si ular naga tua itu. Dengarkanlah dia. Perhatikanlah segala pekerjaannya. Ya dan amin. Dialah itu, Raja Damai, telah datang ke dalam dunia yang gelap ini. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Amin.